Semen Padang. Semen Padang banyak merombak pemainnya menghadapi putaran kedua Liga 1 musim ini. Berikut beberapa pemain barunya. Bima Reksa, bek kiri berusia 24 tahun. Sebelumnya bermain untuk Sriwijaya FC. Bima diharapkan dapat menambah kekuatan pertahanan tim. Ihsan Pratama, gelandang serang berusia 31 tahun. Sebelumnya membela Bekasi City di Liga Kedua namun ia mundur sebelum debut karena masalah kesehatan. Irkam Zahrul Mila, winger kanan berusia 26 tahun, pindah ke Semen Padang FC pada Januari tahun 2025 setelah 6 musim bersama PSS Sleman. Marco Baixinho, bek tengah asal Portugal berusia 35 tahun, ex-pemain Paas Ferreira dan Uni Oleiria. Kehadirannya diharapkan memperkuat lini belakang. Filipe Cabi, gelandang serang asal Portugal, pernah bermain di Sporting CP dan Estoril Praia. Bruno Gomes, penyerang Brasil 28 tahun, resmi bergabung dengan Semen Padang FC pada Januari tahun 2025. Ex-pemain internasional dan Estoril Praia ini diharapkan dapat memperkuat lini serang tim di Liga Pertama. Arcer Augusto, penjaga gawang asal Brasil berusia 25 tahun dengan tinggi 192 cm. Direkrut dari klub Liga 2 Portugal, UD Oliveirense. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan di lini pertahanan Semen Padang FC. Semen Padang FC juga merekrut beberapa pemain muda dari tim U20 untuk memperkuat skuad utama mereka. Mursalin Wijaya kiper, Dewa Sapalas gelandang, dan Zulkifli Yahya sayap untuk memperkuat skuad di Liga 1. 202 April tahun 2025. Sementara untuk pemain yang keluar yaitu Miswar Saputra, penjaga gawang yang belum mendapat menit bermain di paruh pertama musim. Ramadan Medan, pemain sayap yang sering menjadi pemain pengganti. Al-Muzani, gelandang yang tidak mendapatkan menit bermain selama paruh pertama musim. Miftah Anwarsani, bek kiri yang tampil 4 kali sebagai starter di awal musim. Charlie Scott, gelandang bertahan asal Inggris, ex-akademi Manchester United, yang kini bergabung dengan klub Kamboja, Bongket FC. Kenneth Nwoke, penyerang asal Nigeria, sebelumnya menjadi andalan di Liga 2, namun tidak lagi terdaftar di skuad untuk putaran kedua Liga 1. 202 April tahun 2025. Bayu Gatra, winger 33 tahun, bergabung dengan Semen Padang FC pada Agustus tahun 2024 dari Madura United. Pada Januari tahun 2025, ia pindah ke Persela Lamongan untuk memperkuat tim di babak 8 besar Liga Kedua. Arif Budiono, bek 31 tahun, bergabung dengan Semen Padang FC pada Juli tahun 2024 dari Persis Solo. Pada Desember 2024, ia dipinjamkan ke Persekat Tegal. Bruno Dibal, gelandang serang asal Brasil yang telah tampil dalam 10 pertandingan di Liga 1 musim 2024-2025. Ryohei Mishibuchi, gelandang 30 tahun asal Jepang yang telah memainkan seluruh pertandingan paruh pertama Liga 1 musim 2024-2025. Madura United. Madura United juga aktif pada transfer paruh musim kali ini. Dan berikut beberapa pemain anyarnya. Brian Angulo, gelandang serang asal Kolombia yang didatangkan untuk membantu tim keluar dari zona degradasi. Angulo memiliki pengalaman bermain bersama Lulinha di Liga Siprus pada ke-2019. Miljan Skribic, penyerang asal Serbia, yang didatangkan untuk mempertajam lini serang tim. Skribic pernah bermain di Liga Serbia dan Uzbekistan. Yusuf Zadajari, striker asal Spanyol yang bergabung setelah pada putaran pertama membela klub Liga 1 lainnya. Barito Putra, Miswar Saputra, penjaga gawang yang pernah membela Madura United pada musim 202 Februari tahun 2023 dan kembali didatangkan untuk menambah kekuatan di posisi kiper. Sebelumnya, Miswar bermain untuk Semen Padang. Miftah Anwarsani, bek kiri berusia
29 tahun yang sebelumnya bermain untuk beberapa klub tanah air. Miftah juga pernah membela Timnas Indonesia pada 2021. Kehadirannya diharapkan memperkuat lini pertahanan Madura United. Dan berikut beberapa pemainnya yang hengkang. Noriki Akada, pemain asal Jepang yang bergabung pada awal musim 2024 ke 2025. Ia dilepas pada Desember tahun 2024 setelah lebih sering tampil sebagai pemain pengganti. Christian Rontini, bek asal Filipina yang juga bergabung pada awal musim 2024-2025. Rontini dilepas pada Desember tahun 2024 setelah mencatatkan 6 penampilan dan 2 assist. Dida Wagner Augusto Guimaraes dos Santos, penjaga gawang asal Brasil yang bergabung dengan Madura United pada Juli tahun 2024. Pada Januari tahun 2025, ia dipinjamkan ke Malut United hingga akhir musim Liga 1. Marcel Usemahu, bek sayap yang juga direkrut pada Juli tahun 2024, dilepas pada Januari tahun 2025, dan kini berseragam Delta Sidoarjo. Frank Sokoy, bek kiri berusia 27 tahun yang bergabung dengan Madura United pada Juli tahun 2024, dilepas pada bursa transfer kali ini dan saat ini berstatus tanpa klub. PSBS Biak. Berikut satu pemain baru PSBS Biak. Ariel Nahulpen, striker Argentina berusia 37 tahun, bergabung dengan PSBS Biak setelah sebelumnya bermain untuk klub Bolivia, Georgie Wilstermann. Dan berikut beberapa pemain PSBS Biak yang keluar. Barnabas Sobor, bek berusia 21 tahun, dilepas setelah hanya tampil sekali di Liga 1 musim ini. Mario Londok, penjaga gawang berusia 27 tahun, dilepas setelah tampil 2 kali di Liga 1 musim ini. Thomas Wandikbo, bek berusia 21 tahun, dilepas setelah hanya tampil sekali di Liga 1 musim ini. Jabril Esparza, winger asal Argentina, bergabung dengan PSBS Biak pada Juli tahun 2024. Ia dilepas pada putaran kedua akibat evaluasi performa. Hani Xavier, pemain asing PSBS Biak asal Brasil, bergabung pada awal musim ini. Namun, setelah evaluasi performa pada putaran pertama, PSBS memutuskan untuk melepas Hani. Melvis Uaga, gelandang serang berusia 22 tahun, yang hanya bermain sekali di Liga 1 musim ini, setelah dilepas pada 15 Januari. Kini berlabuh ke Sriwijaya FC di Liga Kedua. Octavianus Kapisa, bek 28 tahun yang telah tampil 3 kali musim ini, dilepas pada 15 Januari dan sekarang membela Sriwijaya FC. Doni Monim, bek berpengalaman di Liga 1 ini ikut dilepas juga, setelah hanya tampil 4 kali pada musim ini. Kini membela PSPS Pekanbaru. Mesyaal Hamzah, bek keturunan Sudan, adalah pemain Persija U18 yang dipinjamkan ke PSBS Biak sejak Agustus tahun 2024 namun ditarik lebih awal oleh Persija. Mesyaal dikabarkan akan bergabung dengan klub Liga Thailand, Nakhon Pathom United. Malut United. Malut United juga menambah pemain anyar di beberapa posisi, yaitu Janesen Bestos, gelandang serang asal Argentina berusia 30 tahun. Sebelumnya bermain untuk Al-Quwa Al-Jawiyah di Liga Irak. Bestos memiliki pengalaman di Indonesia bersama Borneo FC dan PSS Sleman. Sonny Nord, penyerang sayap asal Haiti berusia 35 tahun, pernah bermain di Liga India bersama Mohun Bagan dan Liga Malaysia bersama Melaka United. Chichu Meneses, bek tengah asal Spanyol, sebelumnya bermain untuk Barito Putra di Liga 1 Indonesia. Ahmad Wadil, pemain muda 21 tahun asal Parepare, bergabung dengan Malut United FC pada Januari tahun 2025 untuk putaran kedua Liga Pertama. Ex Bali United U20 ini diharapkan memperkuat skuad dan menunjukkan potensinya di kompetisi utama. Dida
penjaga gawang berusia 26 tahun, dipinjam dari Madura United hingga akhir musim Liga 1 2024-2025. Kehadirannya diharapkan memperkokoh lini pertahanan tim. Junior Brandao, penyerang berusia 29 tahun, sebelumnya bermain untuk Madura United dan Bayangkara FC pada musim 202 Maret tahun 2024. Brandao resmi bergabung dengan Malut United pada Desember tahun 2024 untuk mempertajam lini serang tim. Sementara pemain yang keluar yaitu Victor Mansaray, penyerang asal Amerika Serikat, dilepas setelah evaluasi tim pelatih. Tatsuro Nagamatsu, gelandang asal Jepang, dilepas setelah evaluasi tim pelatih. Casio Shade, bek tengah asal Brasil, dilepas karena alasan keluarga yang mengharuskannya kembali ke Portugal. Vinky Pasamba, bergabung dengan Malut United pada 2023. Dan hengkang ke Persela pada Januari tahun 2025 karena minim menit bermain. Ikhlasul Kadri dipinjamkan ke klub Liga 2 PSPS Pekanbaru pada Desember tahun 2024 untuk menambah jam terbang. Pramoedya Putra Suhardi, gelandang serang muda berusia 17 tahun dipinjamkan ke PSIM Yogyakarta di Liga 2 untuk mengembangkan potensinya. Yandi Sofian, penyerang berusia 32 tahun dipinjamkan ke Persija Jakarta hingga akhir musim Liga 1 untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. PSM Makassar. PSM menambah 3 pemain anyar pada transfer kali ini, yaitu Karel Redzeltiak, winger berusia 21 tahun yang menjadi rekrutan pertama PSM Makassar di putaran kedua Liga 1. 2024 ke 2025. Karel direkrut dari PON, Papua, setelah menjalani trial selama 7 hari bersama PSM dan diharapkan dapat menambah kekuatan di sektor sayap. Albertin Zuu Pereira, Balotelli, penyerang berusia 28 tahun asal Guinea-Bissau yang didatangkan dari klub Liga 3 Portugal, ETL Tito CP. Balotelli telah didaftarkan oleh manajemen PSM untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2024-2025. Matheus Silva, striker asal Brasil yang sebelumnya bermain untuk PSKC Cimahi di Liga kedua. Matheus Silva resmi bergabung dengan PSM Makassar pada Januari tahun 2025 untuk menambah dagedor lini depan tim. Sementara itu, 4 pemain keluar dari PSM yaitu Adilson Silva, penyerang yang sebelumnya memperkuat PSM, namun dipinjamkan ke Persekat Tegal pada Januari tahun 2025. Keputusan ini diambil untuk memberikan kesempatan bermain lebih banyak bagi Adilson dan menyesuaikan kebutuhan tim. Tito Okello, penyerang asal Sudan Selatan yang bergabung dengan PSM pada awal musim 2024-2025. Namun, kontribusinya dianggap kurang maksimal, sehingga manajemen memutuskan untuk tidak melanjutkan kontraknya. Andi Harjito, penyerang yang sebelumnya dipinjam dari Borneo FC dengan durasi 2 musim, dikembalikan lebih awal pada Januari tahun 2025. Selama paruh pertama musim, Andi belum mencatatkan penampilan sama sekali. Raka Okta Bernanda, penjaga gawang muda ini dipinjamkan ke Persibo Bojonegoro, klub Liga 2, hingga akhir musim 2024-2025. Langkah ini diharapkan memberikan Raka lebih banyak waktu bermain dan pengalaman. PSS Sleman. Berikut beberapa nama anyar skuad PSS Sleman. Vico Duarte, penyerang sayap berusia 28 tahun yang sebelumnya bermain di berbagai klub Brasil, termasuk AC Fitria. Vico juga pemain versatile. Marcelo Serino, penyerang berusia 32 tahun dengan berbagai pengalaman bermain di klub-klub Brasil. Bima Zawawi dan Alfian Syah adalah 2 pemain muda yang dipromosikan dari PSSU 20 ke tim senior PSS Sleman pada musim ini. Claudio Muzzi,
penyerang sayap kiri yang bergabung dengan PSS Sleman U20 pada musim ini. Rico Simanjuntak, winger berusia 32 tahun yang dipinjam dari Persija Jakarta hingga akhir musim. Rico diharapkan menambah daya serang PSS Sleman. Jayus Haryono, gelandang bertahan berusia 27 tahun yang dipinjam dari Arema FC. Jayus bertekad membawa PSS Sleman bersaing di papan atas klasemen. Dia Syahid adalah bek tengah berusia 20 tahun yang bergabung dengan PSS Sleman pada paruh musim Liga 1, pinjaman dari Persija Jakarta. Dan berikut beberapa nama yang hengkang. Irham Mila, winger yang telah membela PSS Sleman selama 6,5 tahun, yang saat ini bergabung dengan Semen Padang. Ricky Cawor, penyerang lokal yang telah mencatat 50 penampilan dengan 10 gol dan 1 assist, dan saat ini berseragam Borneo FC. Chang Jin-moon, gelandang asal Korea Selatan yang juga dilepas pada periode ini, saat ini membela Bekasi City FC di Liga Kedua. Danilo Alves, penyerang asal Brasil yang bergabung pada awal musim, mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 12 pertandingan. Ia dilepas karena evaluasi performa tim. Barito Putra, pemain yang masuk pada Januari ini yaitu Hami Moreno, penyerang asal Nicaragua yang bergabung untuk memperkuat lini depan. Barito Putra bergabung dari klub SJ Kasinajoki, Liga teratas Finlandia. Matt Asmair, gelandang serang asal Uruguay yang didatangkan dari Bayangkara FC pada Januari tahun 2025. Renan Alves, bek tengah asal Brasil yang kembali bergabung dengan Barito Putra pada 5 Januari tahun 2025, yang sebelumnya bermain untuk Bekasi City FC. Anderson Nascimento, bek asal Brasil, yang resmi diperkenalkan pada 23 Desember 2024, di mana sebelumnya ia bermain untuk Persela Lamongan di Liga Kedua. Sementara pemain yang hengkangnya itu Lucas Gama Moreira, bek asal Brasil yang bergabung dengan Barito Putra pada awal musim ini. Ia resmi dilepas pada Desember tahun 2024 dan kembali ke Brasil untuk memperkuat klub Doremo. Chichu Meneses Jas Esmar Amenesa Sabater, bek tengah asal Spanyol yang bergabung dengan Barito Putra pada Juli tahun 2024. Ia dilepas pada Januari tahun 2025 dan kemudian bergabung dengan Maluti United FC. Youssef Zajajari, penyerang asal Spanyol yang didatangkan pada Juli tahun 2024 dan kini bergabung dengan Madura United. Alhaji Gro, penyerang asal Nigeria yang juga direkrut pada Juli tahun 2024, dilepas pada Januari, dan kini berstatus tanpa klub. Borneo FC, pemain baru Pesut Atam antara lain Kenzo Nambu, gelandang serang asal Jepang, bergabung pada Januari tahun 2025. Nambu sebelumnya bermain untuk Bali United dan PSM Makassar. Magos Patau, penyerang asal Brasil, kembali memperkuat Borneo FC Samarinda pada Januari tahun 2025. Setelah sebelumnya bermain untuk Shandong Taishan di Liga Super China. Ricky Cawor, pemain asal Maroka, ini resmi bergabung dengan Borneo FC dengan kontrak berdurasi 1,5 tahun. Sebelumnya, Ricky bermain untuk PSS Sleman. Andi Harjito, setelah dipinjamkan ke PSM Makassar pada musim sebelumnya, Andi Harjito kembali ke Borneo FC pada putaran kedua Liga 1 2024-2025. Dan berikut beberapa pemainnya yang keluar. Edem Alis, gelandang berpengalaman ini dipermanenkan Persib Bandung setelah pada masa peminjamannya mendapat respon positif dari pelatih Persib. Leo Gaucho, penyerang asal Brasil berusia 23 tahun, yang tampil impresif dengan mencetak 7 gol dalam 15 penampilan. Pada Januari tahun 2025, Borneo FC resmi melepas Leo Gaucho dan memulangkan Magos Patau sebagai pengganti di lini depan. Persis Solo,
Berikut beberapa pemain baru Persis Solo. Lautaro Blegia, gelandang asal Argentina yang sebelumnya bermain untuk Jaguemes, klub kasta kedua Liga Argentina. Cleelton Santos, bek tengah asal Brasil yang didatangkan untuk memperkuat lini pertahanan. Persis Solo terakhir bermain di Kedah Darul Aman, Liga Malaysia. Brilian Aldama, gelandang muda Indonesia berusia 22 tahun yang sebelumnya bermain untuk Young Alphins di Laos, bergabung dengan Persis Solo pada Januari tahun 2025 dan langsung dipinjamkan ke Persela Lamongan di Liga Kedua. John Clay, gelandang serang asal Brasil yang sebelumnya bermain untuk FC Bekasi City di Liga 2 Indonesia. Clay resmi bergabung dengan Persis Solo pada Januari tahun 2025 dan akan mengenakan nomor punggung ke-35. Jordi Tutuarima, bek kiri berdarah Indonesia Belanda yang sebelumnya bermain di Liga Belanda. Jordi resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Persis Solo pada Januari tahun 2025. Romadona Dwi Kusuma, penyerang sayap kelahiran 2003. Sebelumnya bermain untuk Persis Solo U20. Ia juga pernah dipinjamkan ke Rens, Nusantara dan Semen Padang. Dengan pengalaman di Liga 1 dan Liga 2, ia dipromosikan ke Persis Senior. Dan berikut para pemain yang keluar. Muhammad Fakih adalah bek sayap muda yang bergabung dengan Persis Solo pada musim 2023-2024. Kini dipinjamkan ke Persis Semarang untuk mendapat menit bermain yang cukup. Marcel Rumkabul, bek kiri berusia 19 tahun direkrut Persis Solo pada Juli tahun 2024 dari Persipura Jayapura. Kini dipinjamkan ke klub Liga 2, PSKC Cimahi, untuk memberikan kesempatan bermain lebih banyak dan mengembangkan potensinya. Bali United melakukan beberapa aktivitas transfer pemain sebagai berikut. Pemain yang bergabung yaitu Agung Manan, bek tengah yang direkrut dari Dewa United. Kedatangan Agung Manan diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Bali United. Boris Kopitovi, penyerang asal Montenegro yang sebelumnya bermain untuk Tampines Rovers. Kopitovi diharapkan menambah dagedor lini serang Bali United. Jamerson da Silva Xavier, bek tengah asal Brasil, yang di putaran pertama bermain untuk PSB Biak. Sebelumnya, Jamerson bermain di Persija Jakarta, Madura United, dan Persis Solo. Dan berikut pemainnya yang keluar. Kenzo Nambu, gelandang serang yang dilepas ke Borneo Samarinda, merupakan bagian dari perombakan skuad oleh pelatih Stefano Cugura. Igede Agus Mahendra, bek kiri muda berbakat asal Bali, telah dipinjamkan ke Nusantara United FC hingga akhir musim ini. PSIS Semarang, pemain anyar Laskar Mahesa Jenar, yaitu Gustavo Souza, penyerang asal Brasil berusia 28 tahun yang didatangkan untuk meningkatkan daya serang tim. Bergabung dari klub Luis Angel Firpo, klub Liga teratas El Salvador. Fakih Maulana, bek kiri berusia 20 tahun yang dipinjam dari Persis Solo hingga akhir musim. Pelatih PSIS, Gilbert Aegis, menyatakan bahwa kedatangan Fakih diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan, terutama setelah kembalinya Zalnando ke Persib Bandung. Sementara pemain yang keluar yaitu Taufik Skandari, gelandang asal Afghanistan, juga direkrut oleh PSIS Semarang pada Agustus tahun 2024. Namun, performanya dianggap kurang memuaskan, sehingga manajemen memutus kontraknya lebih awal, dan kini berseragam Liman FC, klub Liga Hong Kong. Fernandinho, pemain asal Brasil, bergabung dengan PSIS Semarang pada Juli tahun 2024. Sebelumnya, ia bermain untuk Marsaslok FC di Liga Malte, dan kini bergabung dengan Floriana FC, klub Liga Malte. Zalnando, bek kiri yang dipinjam dari Persib Bandung pada September tahun 2024. Zalnando kembali ke Persib setelah masa peminjamannya berakhir. Brandon Schuneman, bek tengah berusia 19 tahun yang sebelumnya membela PSIS Semarang,
resmi pindah ke Arema FC pada Januari tahun 2025. Muhammad Akram, gelandang muda yang direkrut oleh PSIS Semarang pada Juli tahun 2023. Per 1 November tahun 2024, berstatus tanpa klub. Persita Tangerang, pemain baru yang masuk ke Persita yaitu Eber Besa, gelandang, asal Brasil berusia 32 tahun yang sebelumnya bermain untuk Bali United, resmi bergabung dengan Persita pada Januari tahun 2025. Ayom Majob, penyerang asal Sudan Selatan, yang sebelumnya bermain untuk Brisbane Roar League, direkrut oleh Persita pada Januari tahun 2025. Tamirlan Kozubaev, bek tengah asal Kirgistan yang pernah membela Persita pada musim 2020, kembali bergabung dengan tim untuk memperkuat lini pertahanan. Sementara pemain yang hengkang yaitu Marcelo Barbosa, penyerang asal Brasil, berusia 33 tahun yang bergabung dengan Persita pada Juli tahun 2024. Sebelumnya, ia bermain untuk Naduri Youngsters FC di Liga Malta. Namun, pada November tahun 2024, ia diputus kontrak telah bermain di 5 pertandingan tanpa mencetak gol. Bruno da Cruz, gelandang serang asal Brasil berusia 28 tahun yang direkrut pada Juli tahun 2024 dari Gensilem FC di Liga Malta. Sayangnya, pada Desember tahun 2024, Bruno mengalami cedera lutut serius saat sesi latihan, memaksanya menepi lebih awal dari kompetisi BRI Liga 1, 202 April tahun 2025. Persik Kediri, tidak ada pemain baru yang bergabung dengan skuad Persik pada Januari ini. Sementara, untuk pemain yang keluar yaitu Evan Dimas Darmono, gelandang, berpengalaman ini resmi dilepas oleh Persik Kediri pada Januari tahun 2025. Selama paruh musim, Evan Dimas hanya tampil sekali. Ahmad Agung Setiabudi, gelandang bertahan ini dipinjamkan ke Persib Bandung hingga akhir musim ini. Abdul Hafid, pemain muda ini dipinjamkan ke Persiba Balikpapan untuk sisa musim ini. Arema FC, berikut pemain baru Singo Edan. Brandon Shineman, pemain berusia 19 tahun yang dapat bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Brandon didatangkan dari PSIS Semarang dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Aswin, pemain berusia 21 tahun asal Desa Mombi, Sulawesi Barat yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Aswin merupakan jebolan PON Sulawesi Barat dan direkrut setelah menjalani masa trial selama 2 bulan. Sementara, pemain yang keluar yaitu Kevin Armedia, gelandang serang berusia 23 tahun yang bergabung dengan Arema FC pada ke-2022. Pada musim lalu, Kevin dipinjamkan ke Sumut FC dan sekarang berstatus tanpa klub. Jayus Haryono, gelandang bertahan berusia 27 tahun yang telah membela Arema FC sejak ke-2018. Pada Januari tahun 2025, Jayus dipinjamkan ke PSS Sleman hingga akhir musim untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Persebaya, pemain anyar skuad Bajul Ijo yaitu Dijen Tumbas, penyerang Serba bisa berusia 25 tahun asal Serbia. Sebelumnya, Tumbas bermain untuk FK Hujan di Liga Tajikistan dan dinobatkan sebagai pemain asing terbaik musim ke-2024. Dam Dimov, bek tengah berusia 30 tahun asal Makedonia Utara. Sebelum bergabung dengan Persebaya, Dimov memiliki pengalaman bermain di berbagai klub Eropa Timur dengan total 19.186 menit bermain dalam 218 pertandingan. Dan tidak ada pemain yang keluar dalam tim Persebaya pada periode transfer ini. Persija Jakarta, pemain baru skuad Makan Kemayoran, yaitu Yandi Sofian, penyerang berpengalaman yang dipinjam dari Malut United hingga akhir musim. Pablo Andrade, bek kiri asal Brasil yang resmi bergabung dengan Persija.
yang didatangkan dari klub kasta kedua Finlandia, Afselati. Reva Nadif Atalah, gelandang muda jebolan Akademi Persija Jakarta. Ia dipinjamkan ke Persiku Kudus dan kembali ke Persija setelah masa peminjaman berakhir. Dan untuk pemain yang hengkang, yaitu Pedro Dias, bek tengah asal Brasil yang bergabung dengan Persija Jakarta pada Agustus tahun 2024. Pada Januari tahun 2025, Persija Jakarta resmi melepas Pedro Dias. Setelah itu, Pedro memutuskan untuk pensiun dari sepak bola profesional. Dia Syahid Al-Hawari, bek tengah berusia 20 tahun, bergabung dengan PSS Sleman pada 15 Januari tahun 2025. Rico Simanjuntak, winger berusia 32 tahun ini dipinjamkan ke PSS Sleman untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Muhammad Alwi Fadilah adalah bek kiri dari Akademi Persija Jakarta yang kini dipinjamkan ke Bekasi City FC, klub Liga Kedua. Adra Arido Giovanni adalah penjaga gawang muda Persija Jakarta dengan tinggi 1,87 meter yang kini dipinjamkan ke Persikota Tangerang. Mesya Al-Hamzah, bek Persija U18 yang dipinjamkan ke PSBS Biak sejak Agustus tahun 2024 namun ditarik lebih awal oleh Persija. Sekarang dipinjamkan dan akan bergabung dengan klub Liga Talent, Nakhon Pathom United. Persib Bandung, pemain baru Bandung yaitu Gervana Kastanir, penyerang berkebangsaan Curaçao ini, resmi bergabung dengan Persib pada Januari tahun 2025 untuk memperkuat lini serang tim. Idem Alis, setelah masa peminjamannya berakhir pada Desember tahun 2024, Persib mempermanenkan Idem Alis dengan kontrak berdurasi 2,5 tahun. Zalnando, setelah dipinjamkan ke PSI Semarang, Zalnando kembali bergabung dengan Persib pada Januari tahun 2025. Ahmad Agung Setiabudi, gelandang bertahan berusia 28 tahun, ini didatangkan dengan status pinjaman dari Persik Kediri hingga akhir musim. Zulkifli Lukmansyah, pemain muda dari Akademi Persib dan telah menandatangani kontrak profesional berdurasi 3 tahun. Sementara untuk pemain yang keluar, yaitu Faris Abdul Hafiz, bek tengah produk Akademi Persib, dipinjamkan ke Gresik United hingga Maret tahun 2025 untuk menambah pengalaman bermain. Dewa United, tidak ada pemain baru yang masuk untuk skuad Dewa United pada paruh musim dan hanya ada satu pemain yang keluar yaitu Agung Manan, bek tengah 26 tahun. Dipinjamkan dari Dewa United ke Bali United di paruh musim Liga 1 ini untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.